ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ini ayat yang akan saya bacakan, surah Az-Zumar ini, kata para ulama, ayat yang sangat luar biasa maknanya kalau direnungi. Bagaimana rahmatnya Allah luas. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Terjemahannya, Allah katakanlah hai Muhammad, firman Allah ini kekal akan dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kata ulama hadis, tidak pernah solat sama sekali. Kata ulama tafsir, bisa orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, dosanya banyak. Allah bilang, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bukan orang yang melakukan dosa saja, tapi sudah melampaui batas, terlalu banyak dosanya. Semua orang menilai dia buruk. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Sekarang kembalilah kepada kebenaran, kepada ibadah. Sisa umurmu isi dengan amal saleh. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu, kemudian kau tidak dapat ditolong lagi. Kalau peringatan demi peringatan datang selalu kepada kita, tapi kita cuek saja, enggak peduli dengan peringatan-peringatan tersebut, maka akan datang azabnya Allah. Dan pada saat itu penyesalan tidak akan berguna. Dan ikutilah kata Allah, sebaik-baik sesuatu yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Artinya sekarang mumpung baru peringatan lisan di pengajian begini sampai kepada kita, dari teman-teman, dari kerabat, dari pasangan hidup, mungkin dari anak-anak, mungkin dari orang tua, penyampaian sampai kepada kita, maka ambillah itu sebelum datang azab kata Allah. Semua itu supaya jangan nanti seseorang di antara kalian berkata pada saat menjelang ajal datang, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Kata ulama tafsir waktu di dunia disampaikan oleh temannya, tobat loh, itu dosa, jangan loh, itu bahaya, itu begini, nanti kamu ketahuan. Peringatan Allah datang dalam lisan teman-temannya, ya. Tetap saja dia tidak mau. Maka dia akan menyesal sambil mengatakan, aku dulu mengolok-olok agama Allah. Atau jangan sampai seseorang di antara kalian berkata, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika dia melihat siksa nanti di akhirat, di kuburan ataupun di neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian. Sebenarnya kata Allah, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang kafir. Artinya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini teman-teman sekalian memberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai manusia, kembalilah ke jalanku. Orang menjadi orang beriman itu, orang saleh dan salehah, hidupnya enak. Makan, minum, menikah, ada biologisnya, bekerja, hidupnya tenang.
Orang semua suka dengan orang-orang yang baik, ramah, santun, dermawan, orang yang bakti. Sebaliknya, orang yang kafir, orang yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan, makanya dibenci oleh orang. Tidak ada enaknya melakukan perbuatan dosa itu. Karena akan menyempitkan dada, membuat Allah marah, Allah datangkan hukuman, dan manusia juga tidak suka. Sudah fitrah itu. Kalau ada orang jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, orang Allah suka dia, Allah berikan pahala besar, Allah buat suka manusia juga suka sama dia. Oh si fulan, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, oh si fulan itu, si fulana ini, orang akan mengatakan, oh itu orangnya baik tuh, orangnya santun. Maka itu sudah cukup jadi penilaian. Begitu juga sebaliknya, kalau orang melakukan maksiatan, Allah benci, Allah siapkan hukuman yang berat, dadanya jadi sempit, dan juga Allah buat manusia tidak suka. Oh si fulan itu, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, akhlaknya buruk, orangnya begini dan begitu. Sampai pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah terkenal sekali kesolehannya, luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, tapi lisannya jahat sama tetangganya, selalu mencaci maki orang, menggibah. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, enggak ada kebaikannya orang itu, dia pasti masuk neraka. Lalu ada satu orang, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada satu lagi wanita, ya, sholatnya wajib dan sedikit sholat sunnah, tidak terlalu banyak amal solehnya, tapi baik sekali dengan orang-orang. Kata Nabi SAW, dia termasuk ahli surga. Dia termasuk ahli surga. Tolok ukur kebaikan adalah bagaimana Allah menganggap atau menilai itu baik, teman-teman sekalian. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar taubat nasuha. Saya perlu jelaskan dulu, istighfar artinya meminta maaf. Ya. Seperti kita kalau melakukan satu kesalahan pada orang, kita bilang maafin saya, itu istighfar. Berarti kita minta maaf sama Allah. Kalau kita bilang astaghfirullah, berarti ya Allah maafkan saya. Kemudian taubat, karena ini dua bersambung ini. Astaghfirullah wa atubu ilai. Taubat artinya berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Seperti kita kalau di kantor melanggar, kita mengatakan maafin saya Pak misalnya. Tidak cukup itu. Buat sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulanginya. Nah pernyataannya ini namanya taubat dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dua hal ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan permintaan maaf dan bertekadlah sama Allah tidak akan mengulanginya. Allah mengatakan dalam surat Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar menyuruh kita taubat, tapi Allah gembira dengan taubat hambanya. Kalau ada orang di antara kita minta maaf, ya Allah maafin saya taubat, janji tidak akan ulangi ya Allah, antara kita sama Tuhan kita Allah, maka Allah gembira sekali dengan itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2747, kata Nabi SAW, billahi asyaddu farha bi taubati abdi. Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulat atau falatin. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya pada saat hamba itu taubat kepada Allah, memohon maaf dan bertekad tidak akan mengulangi. Lebih gembira lagi daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke tengah padang pasir, tidak bertuan, dia membawa seluruh bekalnya di atas untanya. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Dan unta itu lepas pergi meninggalkan dia, dan di atas itu ada semua bekalnya, makanannya, minumannya. Fa'aisa minha fa'ata syajaratu fattaja'. Lalu kemudian dia cari sampai dia sudah putus asa di padang pasir, enggak ada kehidupan, enggak ada orang, hilang sudah untanya. Maka dia kehausan, dia kelaparan, maka dia pun akhirnya kena putus asa. Dia datang ke bawah sebuah pohon, kemudian dia tidur.
fattaja'a fi dhilliha, lalu dia tidur di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalik, karena dia sudah putus asa, dia pikir tidak mungkin lagi dapat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dia pun kemudian berkata, mudah-mudahan saya pada saat tidur di bawah pohon ini saya mati. Ya, saya bangun tidak bangun lagi, sudah meninggal, karena tidak ada bekal, tidak ada manusia, kehidupan sangat menyeramkan, tinggal di padang pasir sendirian. Maka pada saat dia lagi tidur, kemudian dia terbangun, idh huwa biha qa'imatan indahu, maka tiba-tiba unta itu sudah di hadapan matanya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Kemudian dia pun memegang segera tali kekangan unta itu, lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, karena gembiranya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali ke jalannya. Di dunia kita diberikan rezeki, diberikan persahabatan yang baik, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang soleh, karena kita juga baik. Di akhirat pada saat meninggal kita juga diberikan yang terbaik. Lalu kenapa seseorang tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang luar biasa, ya, sangat santun, sangat baik, hubungannya dengan manusia baik, hubungannya dengan Allah baik, tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan, selalu dengan kedewasaan dan memaafkan. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, mohon maaflah, karena sungguhnya aku taubat sendiri kepada Allah setiap harinya 100 kali.